Yo geng, kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Disclaimer, jadi saya bukan mengajak kalian ataupun mengajak menjual ataupun untuk membeli sebuah aset kripto milik kalian, tetapi ini hanya salah satu referensi kalian yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Ya, tapi jangan jadikan ini satu-satunya referensi. Kalian harus menggali informasi-informasi lainnya. Oke. Nah, jadi kali ini kita ada sebuah berita yang mungkin ini berpengaruh kepada market pada hari ini ya. Karena kita tahu seharian ini market sedang mengalami berdarah ya. Nah, coba kita lihat dulu pergerakan market. Oke, geng. Nah, kita bisa lihat di sini Bitcoin sudah mengalami penurunan 0,1% ya. Kita bisa lihat di sini sangat banyak yang merah ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, itu barusan kemarin saya bilang, karena kemarin market hijau-hijau ya, bahkan sempat menyentuh beberapa seperti itu kan. Nah, sekarang mengalami penurunan lagi. Nah, jadi apa penyebabnya? Next kita lihat beritanya. Oke, ini ada iklannya. Penambang Bitcoin Grandic Generation menghentikan rencana ekspansi Texas, melaporkan kerugian bersih $107. Waduh, 100 juta $7 bro. Ya, 107 juta dolar pada kuartal kedua. Penambang Bitcoin Generation mengumumkan pada hari ini Senin bahwa mereka mengurangi ekspansi di Texas sebagai akibat dari perubahan mendadak dalam ekonomi pertambangan. Perusahaan melaporkan kerugian bersih $107 juta pada kuartal kedua. Penambang Bitcoin Granite Generation akan menjeda sebagian dari ekspansinya ke Texas dengan fokus pada situs-situs di Carolina Selatan dan New York. Kata perusahaan itu pada hari Senin, kami telah memilih untuk menghentikan rencana kami untuk mengembangkan situs tambahan tertentu di jalur pipa kami di pasar ERCOT, dan sebagai gantinya bermaksud untuk memutuskan operasi kami di dua situs kami yang ada di Carolina Selatan dan New York untuk saat ini. Kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan ERCOT atau Dewan Keadilan Listrik Texas mengelola jaringan listrik negara bagian. Perusahaan melaporkan kerugian bersih $107 juta pada kuartal kedua, terutama karena biaya non-tunai sebesar $71,5 juta, menurut sebuah pernyataan pada hari Senin. Penambang mengatakan bahwa karena perubahan mendadak dalam ekonomi pertambangan telah memilih untuk memprioritaskan likuiditas dan pelestarian modal atas pertumbuhan agresif. Ia mengharapkan untuk mencapai tingkat HATS setidaknya 3,6 EKH per detik pada kuartal pertama tahun 2023 setelah penyelesaian kuartal kedua pada 2,5 EH per S. Perusahaan mengumumkan tahun lalu bahwa mereka menutup kesepakatan eksklusif dengan pengembang yang memiliki pipa pengembangan setidaknya 2 gigawatt kapasitas dan perjanjian eksklusif terpisah dengan perusahaan yang mengendalikan lebih dari 1 gigawatt pembangkit listrik, keduanya di Texas. Nah, jadi di Texas ini mereka ini ya melakukan pemberhentian sementara sehingga mengalami kerugian yang sangat besar, geng ya. $100 juta ya, mengalami kerugian sekitar $100 juta. Luar biasa ya. Gridge penambang 10,7% lebih banyak Bitcoin, 621 Bitcoin pada kuartal kedua, tetapi melihat pendapatannya turun 17% menjadi $31,3 juta dibandingkan dengan kuartal pertama. Nah, jadi si Gridge ini dia seorang penambang Bitcoin ya. Nah, jadi tetapi penambangannya ini yang biasanya dia mendapatkan 10,7% itu menurun ya. Yang biasanya dia mendapatkan
lebih besar itu menjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Sementara tim kami sekali lagi memberikan kinerja operasional yang kuat dalam hal produksi Bitcoin dan waktu operasi pabrik untuk kuartal dan bulan Juli, penurunan sekitar 60% harga Bitcoin selama kuartal kedua, ditambah dengan lonjakan harga energi global, jelas menghadirkan lingkungan pendapatan yang menantang, kata CEO Jeff Kill. BRICS berencana untuk memfokuskan operasi di lokasinya saat ini di New York dan Carolina Selatan untuk saat ini. Perusahaan baru-baru ini memiliki pembaruan izin udara yang ditolak oleh Departemen Konservasi Lingkungan New York, tetapi mengatakan akan menantang keputusan regulator dan terus menambang sementara itu, meskipun tidak ada proses pengadilan yang dijadwalkan hingga saat ini. Granite telah diberitahu bahwa berdasarkan perkembangan kasus sebelumnya dan yang sedang berlangsung, yang serupa proses banding mungkin memerlukan beberapa tahun untuk diselesaikan sepenuhnya, katanya Senin. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi penyebab longsor saat ini ya, geng. Ya, karena kita tahu hari ini terjadi longsor yang lumayan dalam ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin ya, barusan kemarin saya bilang lakukan money management ya. Jangan terpancing oleh kenaikan. Jangan mentang-mentang hari ini naik tinggi terus kalian langsung beli. Nah, kalau naik itu take profit ya, jangan tamak. Jangan tamak, kalau naik itu take profit. Nah, kemarin sempat naik, bahkan Ethereum di 29 juta ingin ke 30 jutaan. Nah, sekarang sudah turun beberapa persen menjadi 38 juta. Nah, mungkin bisa jadi itu bakalan turun lagi. Kenapa saya masih sangat yakin Ethereum bakalan turun dan bakalan terjadi crash lagi? Itu karena sesudah perkiraan saya ini ya, tapi kita tidak tahu ke depannya ya. Mungkin bisa jadi malahan naik ya. Nah, tapi kalau perkiraan saya, ini bakalan terjadi crash lagi setelah event dari Ethereum ya, 10 Oktober ya, atau September ya, 10 September kalau tidak salah. Nah, mungkin setelah event itu atau bahkan sebelum event itu atau H3 event itu atau H2 itu bakalan terjadi crash. Itu menurut saya. Tapi kita tidak tahu. Silakan lakukan strategi kalian masing-masing dan money management. Dan sekali lagi jangan tamak. Jika sudah cukup profit langsung take profit ya. Tinggalkan modal. Jadi kalian tidak pusing, tidak bingung ya. Yang pinjol jadinya kan sedikit aman ya. Oke, mungkin sekian dulu informasi berita pada hari ini. Kita di next video berikutnya. Salam cuan.